Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di cerita-cerita kali ini bintang tamuku ada dari keren sekali, cantik, berprestasi. Kemudian dia baru-baru dinobatkan sebagai Putri Indonesia Sulawesi Tenggara 2023, wakili Sulawesi Tenggara di ajang pemilihan nasional Putri Indonesia. Siapa dia? Sri Rahmi Sari Rembulan. Bulan yang sudah lama saya ketemu, karena terakhir kita ketemu dulu 2000, lupa. Lupa, pokoknya sebelum pandemi lah ceritanya. Oke, kesibukan Bulan sekarang apa ya? Aku lagi lanjut studi S2. Terus juga kerja di startup di Jakarta. Keren sekali. Sekarang dengan mahkota dengan selempang sebagai Putri Indonesia Sulawesi Tenggara 2023 Go Nasional. Iya. Ini pulang kendari agendanya apa sekarang? Padat Kak. Jadi kita ada kunjungan media, terus juga ada audiensi ke pemerintah dan masih banyak lagi. Mungkin ada beberapa photoshoot juga. Terima kasih juga nih sudah mampir di iya dong. media, karena kita mau kasih tahu bahwa ada Bulan yang sedang butuh support, butuh doa, butuh dukungan untuk kita semangati dia ikut di ajang pemilihan Putri Indonesia di bulan berapa? Bulan Mei. Bulan Mei. Iya. Oke, tapi sebelumnya kita bahas lebih jauh dulu soal itu. Kita mau kuliti dulu ini. Karena agak unik. Bulan ini orang yang tidak gampang menyerah. Bayangkan sudah berapa kali ikut ajang ini, akhirnya baru tembus ini. Suka sekali dia runner up. Hobi. Yang terakhir tahun lalu runner up 2. Runner up 1. Juara 2. Juara 2 runner up 1. Keren sekali Bulan. Oke. Tapi yang kita dibuat penasaran ini, kenapa tiba-tiba Bulan terpilih? Sementara tahun kemarin itu ada ajang pemilihan untuk seleksi di daerah dulu. Tahun ini tidak di daerah. Kenapa tiba bisa langsung terpilih? Iya, jadi sebenarnya untuk provinsi-provinsi yang tidak mengadakan audisi daerah, itu akan langsung audisi ke Mustika Ratu. Langsung ke yayasan? Iya, di Jakarta, di pusat. Itu informasinya dari mana? Langsung dari official. Langsung dibuka? Langsung dari Mustika Ratu, diumumkan lewat Instagram. Jadi pendaftaran dibuka, terus kita isi website. Jadi ada berkas yang kita masukkan. Kemudian nanti kita akan dipanggil. Kayak, kamu nanti datang audisi tanggal sekian ya. Berarti dari banyak berkas yang masuk dari perwakilan daerah itu dilihat yang bisa masuk baru ditelepon. Iya, kayaknya kalau untuk hari pertama itu semuanya dipanggil. Jadi kita audisi semuanya. Berapa hari audisinya? 2 hari. 2 hari tanggal 1 sama tanggal 2 Maret. Interview padat berarti ya? Iya. Oke, kemudian akhirnya terpilih berdasarkan apa ini? Kalau versinya Bulan, kenapa ini terpilih ini kira-kira? Ada berapa tahun di yang Sulawesi Tenggara ini ke yayasan? Jadi kan ada 2 audisi nih Kak. Nah audisi pertama itu setahu aku ada 2. Jadi aku ada sama 1 orang lagi. Cuman kan itu banyak ya, pesertanya banyak. Terus kita dari pagi sampai sore. Dan itu aku nggak ketemu tuh sama orang. Iya, sama 1 orang yang itu. Tapi aku tahu ada 1 orang lagi dari Sultra. Nah untuk audisi yang kedua itu ada 1 orang dari Bau-Bau. Nah, tapi yang audisi maksudnya ada di satu daerah yang tidak ada ajang pemilihannya, berarti bukan cuma Sulawesi Tenggara dong? Iya, banyak. Ada apalagi yang Indonesia Timur pasti banyak gitu. Iya. Oke. Setelah terpilih itu artinya kan otomatis Bulan ini sudah siap untuk fight di nasional. Nah, itu tanggal 19 Mei itu grand finalnya. Mulai karantina? Tanggal prakarantina sampai karantina itu 4 sampai 14 Berarti Mei. dari Kendari langsung ke Jakarta lagi? Iya. Kita harus dukungin kalau begitu. Kita selalu berpikir ketika ada anak daerah yang berkompetisi di nasional, itu biasanya pemerintah agak abai. Nah sekarang bagaimana ini Bulan strateginya supaya dapat dukungan dari pemerintah untuk bisa tanding ke ajang nasional? Sebenarnya kalau aku sendiri, kalau dari tahun lalu kan berkaca dari tahun lalu aja ya, pemerintah tuh sebenarnya sangat support kita, sangat mendukung. Yang penting dari kitanya gimana audiensi ke mereka, gimana kita ngejelasin. Toh juga kita kan di sini sebagai Putri Indonesia berusaha untuk membanggakan daerah kan, dan aku yakin pemerintah kita akan support sih. Soalnya aku juga udah beberapa dari pemerintah yang aku Dinas Pariwisata Provinsi sudah? Itu pasti. Pasti, karena itu memang
bagiannya. Iya dong. Kalau pemerintah langsung kayak gubernur, wali kota misalnya atau apa? Sedang diusahakan. Sedang diusahakan. Oke, ya. Kami juga sedang mengusahakan masyarakat untuk mendukung dia. Iya. Tapi kan nanti di ajang itu ada voters kan, ada voting, iya voting, betul kan? untuk di grand finals. Dia ada satu kategori kan misalnya kayak paling favorit. Dari ini itu berdasarkan voting kan? Iya. Masyarakat berarti kita minimal ini kan kompetisinya ini ketat sekali ini. Ke Jakarta kan tak berapa, tak 5 ya. Iya, ada 6. Ada 6 perwakilannya. Sulawesi Tenggara tapi ada juga kan yang dari bau-bau kan? Iya, GB. iya itu Putri Indonesia favorit sih, tapi itu sebenarnya masih audisi harus berjalan. Voting lagi. Kalau dia tidak cukup kuotanya berarti dia tidak bisa tercover untuk itu. Betul. Tapi mudah-mudahan lah orang bau-bau banyak-banyak uangnya. Oke, selama agenda di Sulawesi Tenggara ini biasanya yang dilakukan Putri Indonesia dari daerah itu apa sebelum go ke ini? Tentang isu yang mau dibawa kah? Atau riset dulu, jangan sampai ditanya pada saat kompetisi kah? Atau apa kalau Bulan sendiri? Kalau aku sendiri sebenarnya kita kan juga di Putri Indonesia ada namanya advokasi ya. Jadi ada isu yang kita bawa, ada action yang kita lakukan untuk masyarakat. Kalau dari aku sendiri, advokasi aku sebenarnya itu tentang mental health. Jadi aku punya platform nih Kak di Instagram. Namanya itu Better Days Are Coming. Jadi sebenarnya itu aku buat udah dari tahun lalu, udah setahun. Nah di situ tuh itu untuk berbagi informasi seputar mental health, dan kita juga beberapa kali ngadain live sama psikiater untuk membahas mental health ini karena dia rungkat terus tiap malam. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi informasi-informasi untuk anak muda. Iya, untuk anak muda khususnya generasi Z sih. Oke. Keren sekali. Tapi memang harus punya basic itu juga nanti di kompetisi kan, misalnya Bulan sekarang sedang aktif apa minimal kan ada. Iya, betul. Kalau pekerjaan sendiri tidak mengganggu kah ikut ajang yang seperti ini? Kalau pekerjaan dari atasan aku mendukung sih. Alhamdulillah dari perusahaan sendiri support. Yang penting selama itu tidak mengganggu pekerjaan. S2 ambil apa? Komunikasi. Konsentrasinya PR. Pasti larinya ke sana, jelas jalurnya toh. Tapi S1 dulu? Komunikasi juga kan? Di UHO. Kalau di S2-nya sekarang di mana kuliah? Di LSPR, London School of Public Relations. Memang bidangnya. Kak Ricci kan juga di situ ya? Ricci Sunario. Kayaknya ya kan? Nah, ada yang tahu Ricci? S2. Nah, ada juga yang tahu dia, hanya kita sebut saja. Kan orang Kendari yang lagi S2 di situ dia. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke ajang yang sama seperti ini. Sulawesi Tenggara ini kan keren sekali. Dulu yang berprestasi ada Apriliani Puspitawati, Intelijensia Nasional. Kemudian Arina kemarin Kolaka berhasil juga tembus berapa sih? Top 6. Nah, challenge-nya untuk Bulan adalah ini jangan sampai kita drop ini. Iya. Nah, apa yang disiapkan Bulan ini untuk bisa fight di nasional? Sebenarnya secara umum masih itu aja sih, maksudnya masih sama seperti persiapan mental, fisik, pengetahuan, cuman lebih di-push aja lagi. Berarti bahasa Inggris harus diperkuat juga dong. Berarti pasti. Sekarang bahasa Inggris dulu Pak. Aduh, dites. Ya oke. Kalau di kayak sosial kan biasa kan ada putri-putrian itu biasa ada yang tema-tema sosial yang diangkat. Kira-kira di Sulawesi Tenggara apa yang menarik Bulan supaya dibawa lari ke ajang nasional itu? Pasti kan kalau pariwisata kita sudah bosan nih. Kalau sudah tahu di Sulawesi Tenggara, sekarang ini lebih ke misi sosial. Kalau Bulan ditanya misi sosial di Sulawesi Tenggara, apa kira-kira yang bagus diangkat? Kalau aku sebenarnya lebih fokus ke pendidikan sih. Pendidikan? Iya, soalnya kan basic keluarga aku juga ada di pendidikan kan, Kak. Bapakmu dosen? Iya, bapak dosen, mama guru. Jadi itu mahasiswanya bapakmu? Baru tahu loh. Oke. Iya, jadi aku mungkin lebih ke pendidikan. Karena kita juga nggak bisa pungkiri kan, khususnya di Sulawesi Tenggara sendiri masih banyak nih anak-anak mungkin yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak kan, seperti anak-anak yang lain gitu. Di kampung-kampung, karena di Sulawesi Tenggara ini kan ada juga beberapa teman yang aktivis pendidikan sampai di pesisir-pesisir paling jauh. Sebenarnya menarik untuk hal-hal yang kayak begitu diangkat di Putri Indonesia, apalagi di daerah-daerah terpencil Sulawesi Tenggara banyak sekali. Harusnya waktunya Minggu angkatkan kita di isu nasional toh. Jangan cuma dilihat bagusnya Labengki, tapi di ujungnya Labengki itu ada anak-anak yang tidak sekolah gitu loh. Itu yang kita mau. Nah, itu
isu-isu yang harus diangkat menarik. Kemudian kira-kira apa yang diharapkan dari seorang Bulan ketika dia ikut ajang seperti ini? Kenapa kau mau fight terus? Apa sih menariknya nih Putri Indonesia menurutnya Bulan? Ada misi tertentu kah atau apa? Sebenarnya simpelnya jadi bagian dari Putri Indonesia udah jadi mimpi aku dari kecil sih. Mimpi aku dan mimpi dari mama. Dulu? Dari dulu. Belajar model tahun berapa? Dari SMP. Oh, dari SMP. Iya. Okay. Nah, jadi itu udah mimpi aku dari kecil nih. Nah, terus juga aku percaya bahwa Putri Indonesia ini sebuah platform yang tepat nih untuk aku, untuk menyuarakan suara aku, untuk menggunakan power aku, untuk bisa menginspirasi wanita-wanita lain di luar sana, untuk bisa memberikan dampak dan value yang baik ke masyarakat sekitar. Okay. Jadi teman-teman, dulu ini Bulan menurutku kalau duduk begini masih sepantaran, masih sama. Sekarang kenapa tiba-tiba langsung jadi jangkung begini? Oke, tinggi badan di Putri Indonesia sebenarnya berapa yang di highlight? Standar itu berapa? 170 sih. Bulan? 170. Wah, pas. Pas. Tapi ya, ini ada saksi mata nih Bobby dulu. Maksudnya dulu tidak begini sekali. Tiba-tiba langsung berubah. Apa karena di Jakarta ya? Orang makan mungkin bambu ya di sana. Makan di Jakarta. Oke. Misi, misalkan dulu kalau dulu ini putri-putri yang mau berangkat ini selalu persiapan untuk mengambil kayak satu sampel fashion untuk diperkenalkan. Kita kan kayak tenun itu sudah biasa sekali. Kira-kira Bulan punya strategi lain selain tenun atau memang tenun untuk dijadikan baju untuk best kostum kah atau apalah gitu? Iya. Kalau dari Putri Indonesia sendiri kan memang dia ada standar khususnya ya. Jadi memang aku bakal tetap angkat tenun kita karena tenun kita kan bukan cuma satu ya kan. Ada banyak kan. Kita kaya banget akan motif tenunan tuh. Nah, itu juga nanti yang aku tetap akan bawa ke nasional. Karena mereka juga punya standar itu kan, harus baju yang disiapkan harus berbahan dasar tenunan daerah seperti itu. Kalau begitu kira-kira di luar pemerintah, terus di luar keluarga Bulan, kami ini yang masyarakat, yang temannya Bulan, circle-nya Bulan, kira-kira apa yang bisa kami lakukan dengan membuat Bulan di highlight di nasional untuk di ajang pemilihan nanti? Apa yang bisa kami lakukan selain dukungan vote misalnya? Apa yang bisa kami lakukan untuk selain mendukung Bulan? Dukungan dan doa kali ya. Dan uang. Iya kalau materi. Oke. Siapapun yang nonton video ini, kalau misalnya kamu care dengan kompetisi nasional yang diwakili oleh Bulan, mewakili Sulawesi Tenggara, dukungan moral, doa, material juga boleh. Up to you Ngomio, mana yang paling pas lah kira-kira. Bulan, apa harapanmu untuk ke depan dari Putri Indonesia? Kita kan ini kemudian hari H, kemudian afternya, seperti apa kira-kira harapannya Bulan? Kalau dari aku sendiri sebenarnya harapan aku adalah cuma satu sih, simple, pengen membanggakan provinsi kita, tidak hanya di kancah nasional, kalau bisa di kancah internasional. Siapa tahu tuh tembus-tembusnya. Tapi kan banyak sekali kan kategori di Putri Indonesia itu. Ada banyak. Yang bisa lepas dari itu kan bisa ke selain Miss Universe kan kita, atau memang harus yang bagiannya dari Yayasan Putri Indonesia selain Miss Universe, ada apa lagi ajang pemilihan yang kelas internasional? Kebetulan sekarang Putri Indonesia udah nggak megang license-nya Miss Universe. Selain jadi dulu. Iya. Dulu atau sekarang nih? Sekarang paling dulu. Dulu udah boleh lagi bahas yang dulu, ini kita bahas Bulan yang sekarang. Kalau sekarang itu mereka ada 3 license. Jadi ada Miss Internasional, Miss Supranasional, sama Miss Charm. Itu yang paling terbaru. Kalau yang kayak pariwisata itu segmen yang lain barangkali ya. Tapi kan nanti kategori-kategori itu banyak toh. Iya, kita berharap kalau misalnya Bulan fight-nya sampai titik darah penghabisan, minimal ada di kategori-kategori lah. Dan kita yang paling bisa kita lakukan yang real sekarang, kita nanti kalau ada Bulan promosi, kita usahakan bantu dia, kita push di sosial medianya kita, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Selain doa. Pokoknya Bulan kalau dia share sesuatu di sosial medianya, langsung. Kalau kita follow Instagramnya di mana nih? Di @srirahmisari. @srirahmisari. Kita follow Instagramnya di sini, nanti ditulis besar-besar sama mahasiswanya
bapaknya Bulan. Kita highlight, kita dukung Bulan aja di apapun yang nanti yang di share Bulan di sosial medianya. Kita share juga, kita dukung. Bantu di up ya. Bantu di up. Kita apalagi voting nanti ya. Iya. Oke, Bulan terima kasih sudah mampir di sini karena saya lihat sudah cantik ini akan mampir ke podcast lain mungkin ketemu pemerintah lagi untuk dukungannya. Pokoknya saya terima kasih sudah mampir ke sini. Kita doakan yang terbaik. Amin. Terima kasih untuk Bulan, sampai ketemu di Terima kasih. cerita-cerita berikut.